Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat kuliah-kuliah yang saya berikan di dalam kaset ini, saya mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat memperhatikan. Hari ini yang akan saya bicarakan di dalam kaset kita ini ialah soal puasa yang kita hadapi sekali di dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan, bulan yang ke-9 menurut hitungan tahun Hijrah. Tuhan bersabda di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Telah diperintahkan oleh Tuhan kepadamu mengerjakan puasa, sebagaimana telah diperintahkan pula hal yang demikian ini kepada umat yang terdahulu daripadamu. Maksudnya ialah supaya kamu bertambah takwa kepada Allah. Dan bilangannya pun tidak banyak. Ayyamam ma'dudat, pada beberapa hari yang dapat dihitung. Maksudnya bulan Hijriyah itu atau menurut perhitungan bulan 29 dan 30. Berbeda dengan Syamsiah, perhitungan matahari antara 30 dan 31. Dan satu yang 28. Sekali 4 bulan, dia 4 tahun jadi 29. Maka di dalam perhitungan bulan itu, datanglah perintah puasa kepada kita. Maksud puasa itu disebutkan lagi, la'allakum tattaqun, supaya hubunganmu dengan Allah itu selalu terpelihara, hubungan yang baik. Sebab kita semuanya mengakui bertuhan kepada Allah, mengakui sebagaimana kebanyakan kita kaum muslimin bahwa kita orang Islam. Tetapi pengakuan saja belumlah cukup kalau tidak dituruti dengan perbuatan. Perbuatan itu menambah teguhnya hubungan kita, menambah kesadaran pada diri kita sendiri tentang hubungan kita dengan Tuhan. Itulah maksud la'allakum tattaqun. Karena kita dapat memperhatikan sendiri berapa banyak orang yang mengakui memeluk suatu agama, tapi tidak ada getaran ke dalam jiwanya sendiri pemelukan agama itu. Kita disuruhkan sekali atau sebulan di dalam setahun mengukuhkan hubungan dengan Allah dengan mengerjakan perintahnya, mengerjakan puasa. Bagaimana dikatakan bertambah teguh hubungan dengan Tuhan? Karena di dalam mengerjakan puasa itu kita insaf bahwa yang memerintah kita tidak yang lain melainkan Tuhan. Tiap-tiap kita barangkali akan merasakan kalau sekiranya ada orang lain selain Allah yang melarang kita makan siang hari, kita tidak akan setia menuruti perintah orang lain itu. Kita cuma setia menuruti perintah Allah. Di sini timbulnya kontak antara diri sendiri dengan Tuhan.
Apabila kita telah mengerjakan perintah Tuhan itu dengan insaf, timbullah perubahan dalam jiwa kita sendiri. Kita tidak merasa kesepian lagi dalam hidup ini. Kita merasa ada hubungan dengan Tuhan. Inilah maksudnya la'allakum tattaqun itu. Supaya kamu bertambah teguh hubunganmu dengan Tuhanmu. Kemudian dikatakan pula bahwa bilangannya tidak banyak, tidak terus menerus sampai 6-7 bulan, atau tidak terus menerus sampai hubungan 1 tahun, tidak. Cukup sebulan Ramadan saja. Sebulan itu sudah cukup kita mengerjakan dengan penuh keinsafan, melaparkan perut kita, kita tidak minum, kita tidak makan, dengan kesadaran. Para peminat kuliah-kuliah ini yang berbahagia, ada orang mengatakan, katanya, kita mau bebas, kita mau merdeka. Sekarang kita dilarang makan, dilarang minum siang hari. Bukankah itu mengurangi kemerdekaan kita, menghambat kebebasan kita? Ini ada yang bertanya begini, tetapi saya akan menjawab sebaliknya. Dengan mengerjakan puasa ini, kita terang-terang memutuk kemerdekaan jiwa kita sendiri. Saya sendiri, kalau tidak makan pukul 7 pagi paling lat, nasi agak setengah piring, kopi susu agak semangkuk, itu saya jadi bodoh. Tetapi di dalam bulan puasa saya dapat menguasai diri. Pagi saya tidak minum, tidak makan. Sesudah saya makan sahur, kemudian disambung dengan sembahyang subuh, saya tidak makan, tidak minum lagi 1 hari lamanya. Saya dapat menahan diri. Misalnya kira-kira pukul 2, badan sedang capek, sedang payah, sedang lelah. Kembali dari mana-mana, pulang ke rumah. Dia didapati anak-anak tidak ada di rumah, dia sedang bermain-main. Ibunya pun sedang tidur. Kita masuk ke rumah, tidak ada orang lain. Di dinding terletak kulkas, di sana tersimpan minuman-minuman yang sejuk. Dibuka kelihatan minuman itu. Tapi kita dapat menguasai diri walaupun anak tak melihat, istri tak melihat. Kita bisa tidak mau minum karena Allah yang melarang minum. Inilah hikmat puasa. Pendidikan disiplin kepada diri sendiri. Apabila orang sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, man lam yastati' qiyadata nafsihi lan yastati'a qiyadata ghairihi. Orang yang tidak ada kesanggupan mengatur dirinya sendiri, jangan harap dia dapat mengatur orang lain. Jadi didikan puasa itu adalah didikan yang disebut dalam kata-kata modern sekarang ini introspeksi.